Perkawinan bisa bertahan lama bukan soal romantis atau tidak romantis secara fisik, seperti yang kamu ceritakan. Buktinya, banyak yang cerai padahal baru menikah. Romantis itu ada dua jenis. Klik subscribe dan lonceng itu gratis. Bantu kami ya. Terima kasih. Walaupun cara menari kakek dan nenek itu bikin aku ketawa, tapi aku salut sama mereka. Kelihatannya kakek dan nenek itu mesra sekali ya. Mereka sedang merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-60. Wah, hebat sekali. Kelihatannya mereka sama-sama bahagia. Tapi tidak banyak pasangan zaman sekarang seperti mereka. Betul. Di sini ada banyak sekali orang-orang terkenal yang berbulan madu setelah mereka menikah. Tapi gak lama saya dengar mereka cerai. Kenapa? Kamu tahu nggak? Kenapa banyak orang yang perkawinannya tidak bertahan lama? Mungkin mereka kurang romantis. Tapi gak juga ya. Soalnya waktu banyak orang bulan madu ke sini, kelihatannya mereka sangat romantis sekali. Bahkan kadang kemesraan mereka bisa buat orang lain merasa risih. Tapi kenapa mereka gak lama kemudian bisa cerai? Aneh juga kalau dipikir. Perkawinan bisa bertahan lama bukan soal romantis atau tidak romantis secara fisik, seperti yang kamu ceritakan. Buktinya, banyak yang cerai padahal baru menikah. Romantis itu ada dua jenis. Memangnya ada romantis lain yang bisa membuat perkawinan bertahan lama? Kamu tahu nggak artinya romantis? Sayang-sayangan gitu kan? Bukan sekedar itu. Romantis itu artinya bersifat mesra. Sedangkan mesra sendiri mengartikan perasaan mendalam pada seseorang. Dan perasaan mendalam ini bisa dinyatakan melalui tindakan fisik yang kamu sebut sayang-sayangan. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk kepedulian pada pasangan. Coba kamu kasih contohnya. Misalnya, kalau orang bergandengan tangan, berpelukan, berciuman, itu romantis fisik. Tapi kalau misalnya suami sedang sibuk sekali, tapi istrinya mau cerita karena sedang galau, lalu suaminya mau menunda kesibukannya untuk mendengar cerita istri. Atau saat istri sedang kesal, lalu sensitif, suami mau dengar kekesalan istri dengan tetap diam, walaupun telinganya panas. Jadi dia sabar menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Itu namanya romantis hati. Dari dua jenis romantis itu, mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Tapi untuk bisa membuat perkawinan bertahan lama, romantis hati yang harus lebih diutamakan. Kenapa begitu? Karena kalau romantis hati itu sifatnya lebih dalam. Kalau romantis fisik hanya nampak di luar saja, padahal hatinya tidak romantis. Itu seperti bikin kue. Kulitnya sudah gosong, tapi dalamnya masih mentah. Apa enak? Seperti kakek dan nenek itu, bisa jadi mereka masing-masing memiliki dua jenis sifat romantis tadi. Dari mana kamu tahu? Saya kan serumah dengan kakek dan nenek itu. Jadi sehari-harinya saya tahu persis kondisi mereka. Apa yang mereka berdua lakukan, saya tahu. Bahkan kalau mereka pergi kemanapun, saya selalu dibawa. Kenapa kamu dibawa-bawa juga kalau mereka pergi? Bukannya sendok di mana saja ada? Saya kan sendok istimewa, jadi nggak pernah lepas dari keluarga mereka.
Jangan iri ya. Siapa yang iri? GR saja kamu ya. Oh iya, aku ingin tahu, kenapa kamu katakan kalau kakek dan nenek itu punya dua jenis sifat romantis? Setiap akhir pekan, kakek dan nenek itu selalu meluangkan waktu untuk bisa berdua. Kadang mereka makan di luar bersama, dansa bersama, nyanyi berdua. Jadi akhir pekan itu adalah hari yang istimewa bagi mereka berdua. Kalau itu kan romantis fisik. Kalau yang romantis hati? Kadang nenek itu tiba-tiba bisa marah sama kakek tanpa sebab. Kakeknya hanya diam. Lalu dia biarkan si nenek keluarkan semua isi hatinya sampai habis. Setelah mulai tenang, barulah si kakek tanya, kenapa hal kecil bisa membuat nenek itu marah-marah? Ternyata neneknya cerita kalau waktu bangun tidur, perasaan dia sudah tidak enak karena dapat berita dari familinya. Isinya pinjam uang. Sebagai famili, pinjam uang kan wajar. Wajar apanya? Wajar itu kalau pinjam dibayar. Kalau ini pinjam 10 kali belum ada satupun yang dibayar. Terus, dari cerita itu, kenapa kamu katakan bahwa kakek itu bisa punya romantis istri? Sekarang coba kamu bayangkan, kalau kakek itu nggak terima dimarahi, apa nggak tambah ribut? Lalu masing-masing jengkel dan suasana pasti makin panas. Iya, betul juga. Jadi, dengan kakek dia menunggu saat yang tepat untuk bicara, maka jadi ketahuan kenapa si nenek tiba-tiba marah sama kakek. Jadi itulah yang dimaksud romantis hati. Punya kepedulian yang sangat dalam. Jadi tidak cepat menanggapi dengan emosi, tapi dengan pemahaman. Pantesan, saya jadi bisa menyimpulkan bahwa romantis hati itu sifatnya cepat meredam konflik yang ada ya. Betul sekali. Mana ada keluarga atau perkawinan yang tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Coba kalau hanya romantis fisik. Kemana-mana dilihat orang gandengan tangan, rangkulan. Kemana-mana lengket kayak perangko. Orang pada iri lihat mereka. Tapi sampai di rumah, masalah dikit saja berantem. Tidurnya pisah ranjang. Muka cemberut semua. Keluar dari rumah, muka senyum, gandengan tangan lagi, rangkulan lagi. Ih, jadi munafik dong. Tapi kalau satu pasangan baru bisa mempraktekkan romantis fisik, apakah romantis hati bisa mereka miliki juga? Bisa, asalkan mereka berdua mau berubah dan belajar. Caranya bagaimana agar bisa punya sifat romantis hati? Apakah Anda romantis? Seringkali sifat romantis sangat didambakan oleh banyak pasangan dalam perkawinan. Namun, arti kata romantis ini janganlah Anda pandang terlalu sempit, sehingga Anda akan terjebak dengan sifat romantis yang keliru. Romantis secara fisik sangat dibutuhkan agar semakin mesra. Namun, untuk mempertahankan perkawinan yang langgeng, romantis hatilah yang lebih diutamakan. Jika saat ini pasangan Anda terlihat kurang romantis, misalnya jarang bergandengan tangan, jarang merangkul, dan lain-lain, jangan cepat menghakimi. Bisa jadi, dia menunjukkan sikap romantis hati dengan cara sangat peduli atas kebutuhan Anda sebelum Anda sampaikan, dia sudah lakukan. Sewaktu ada kesulitan, dia selalu ada untuk Anda. Bahkan, dia rela berkorban agar Anda bisa tetap bahagia.
itu adalah romantis hati yang sangat dibutuhkan bagi ikatan perkawinan yang langgeng. Jadi bagaimana sudut pandang Anda tentang romantis? Jika pasangan memiliki dua sifat romantis, yaitu romantis fisik dan romantis hati, maka kebahagiaan Anda lengkap. Tapi, jika Anda punya pasangan yang hanya memiliki sifat romantis hati, bersyukurlah karena Anda punya modal untuk memiliki perkawinan yang langgeng. Belajarlah dengan tidak mengutamakan keromantisan fisik yang berlebihan, karena itu bisa jadi menipu. Tapi, belajarlah untuk menunjukkan keromantisan hati dengan menunjukkan kepedulian dan perhatian yang sangat tulus kepada pasangan Anda.